pemirsa, selamat berjumpa kembali kepada saya, reporter Media Temprak News.com Pusat Jakarta, yang memberitakan kabar-kabar tajam dan berimbang. Intimidasi dan ancaman deportasi, mengurai gurita, pemerasan WNA, dan urgensi penegakan hukum radikal. Jakarta, dunia keimigrasian Indonesia kembali didera sorotan tajam menyusul mencuatnya serangkaian dugaan kasus pemerasan sistemik yang menyasar warga negara asing WNA. Bukannya fokus menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum demi menjaga kedaulatan negara, sejumlah besar oknum di Korps Baju Biru Tua itu justru menjadi pelaku kriminal pemerasan. Parahnya, tindakan tidak beradab tersebut dilakukan secara bersama, terorganisasi, terstruktur, dan merata di berbagai wilayah, dari pucuk pimpinan tertinggi hingga di level pelaksana lapangan. Unit Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Intel Dakim, serta unit Kepatuhan Internal Patnal disinyalir berada di garda terdepan dalam menyuburkan praktik lancung ini. Secara psikologis dan birokratis, diksi deportasi telah menjelma menjadi senjata yang paling ditakuti oleh para WNA. Ketakutan mendalam akan pengusiran paksa, kehilangan mata pencarian, serta keterpisahan dari keluarga. Inilah yang kerap dieksploitasi oleh oknum petugas keimigrasian sebagai instrumen pemerasan yang sangat efektif. Fakta-fakta dari pola kejahatan ini jamak ditemukan di lapangan. Pengalaman Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) saat mengadvokasi dan mendampingi WNA di dua wilayah hukum berbeda, yakni Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta, memberikan bukti empiris yang tak terbantahkan mengenai masifnya ancaman deportasi yang berujung pada pemerasan material. Dalam menjalankan aksinya, para oknum ini tidak bergerak sendiri. Mereka diduga kuat membangun jejaring dengan pihak ketiga, yakni perusahaan-perusahaan agen jasa kepengurusan dokumen keimigrasian atau yang biasa disebut biro jasa. Berdasarkan bukti-bukti kuat yang dihimpun, salah satu entitas biro jasa yang diduga kuat terkait dengan jaringan ini adalah PT Al-Maha for Public Service yang berlokasi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Keterlibatan jaringan ini terkuak secara benderang dalam kasus yang menimpa seorang warga negara Yaman bernama Maged Iqbal Hussein Rabea Abdullah. Maged yang saat ini bersama istri dan bayinya yang masih bayi berusia 5 bulan dimintai uang tebusan sebesar 50 juta rupiah oleh oknum petugas imigrasi Muara Enim dengan ancaman akan dideportasi. Tragisnya, ketika kasus pemerasan ini dilaporkan secara resmi ke Direktorat Jenderal Imigrasi oleh PPWI bersama korban, intervensi justru datang dari lingkungan dalam keimigrasian sendiri. Seorang oknum petugas Patnal Ditjen Imigrasi bernama Paroy disinyalir melakukan intimidasi psikologis terhadap Maged. Di bawah tekanan yang hebat, Maged akhirnya memilih mundur dari pendampingan PPWI. Dari informasi mutakhir yang diterima, Maged kemudian menyelesaikan kasusnya di bawah meja melalui PT Al-Maha for Public Service dan terpaksa merogoh kocek hingga 100 juta rupiah. Keterlibatan oknum Patnal dalam kasus Maged memperkuat dugaan bahwa unit kepatuhan internal yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas moralitas pegawai justru disinyalir menjadi pelindung backing utama para pelaku pemerasan di berbagai daerah. Pola ini terlihat konsisten baik kasus imigrasi di Muara Enim maupun di Yogyakarta. Ironisnya, target empuk dari pemerasan ini mencakup spektrum yang luas,
mulai dari investor tulen yang menanamkan modal besar seperti dalam kasus di Yogyakarta, hingga investor fiktif tak bermodal yang terjebak dalam lingkaran manipulasi dokumen administratif seperti kasus Maget di Muara Enim. Bagi oknum imigrasi, status asli atau palsunya investor tidaklah penting. Yang utama adalah posisi rentan mereka yang dapat diperas menggunakan instrumen ancaman deportasi. Fenomena bungkamnya para korban pemerasan ini pun bukan tanpa alasan. Oknum Patnal Ditjen Imigrasi Paroy bahkan sempat menyatakan secara eksplisit bahwa hampir tidak ada WNA korban pemerasan yang berani bersuara atau membuat laporan resmi. Hal ini terjadi karena dalam ekosistem keimigrasian yang korup, konsekuensi hukum dari pelaporan tersebut justru akan berbalik menghantam WNA itu sendiri. Mereka dihadapkan pada skenario terburuk, kehilangan hak tinggal dan diusir dari Indonesia. Melihat realitas yang merusak citra bangsa di mata internasional ini, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke memberikan kecaman yang sangat keras dan menohok. Alumni PPRA 48 Lemhamnas RI tahun 2012 itu mengutuk perilaku kriminal para oknum yang memanfaatkan seragam negara untuk merampok orang-orang asing yang tidak berdaya. Tindakan para oknum imigrasi ini, kata Wilson Lalengke, terutama mereka yang berlindung di balik unit intelijen dan Patnal, adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat menjijikan. Mereka bertindak tak ubahnya gerombolan perompak berseragam yang memeras darah dan air mata para WNA, bahkan tega mengintimidasi seorang ayah yang sedang menggendong bayinya. Ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap konstitusi dan merusak nama baik Indonesia di mata dunia. Saya menuntut Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK untuk tidak tinggal diam melihat kebiadaban yang terorganisir ini. Bongkar sarang mafia ini, seret para oknum jahanam itu, termasuk oknum bernama Paroy dan kaki tangannya di PT Al-Maha ke sel tahanan secepatnya. Jangan biarkan institusi negara menjadi tempat bernaungnya para pemerasan. Tegas Wilson Lalengke dalam pernyataan persnya Minggu 7 Juni 2026. Secara filosofis, krisis moral akut di dalam tubuh imigrasi ini sejalan dengan apa yang pernah diingatkan oleh filosof politik legendaris asal Prancis, Montesquieu, 1689-1755, dalam mahakaryanya The I Spirit des Laws, Semangat Hukum. Montesquieu menulis sebuah aksioma fundamental. Setiap manusia yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya. Ia akan terus berjalan sampai ia menemukan batas-batasnya. Ketika fungsi pengawasan internal Patnal justru ikut larut dalam penyalahgunaan tersebut, maka hukum kehilangan batas dan berubah menjadi alat tirani birokrasi. Lebih jauh, situasi ini merefleksikan konsep banality of evil, kebenaran kejahatan, yang dicetuskan oleh filsuf Hannah Arendt 1906-1975. Kejahatan sistematik terjadi bukan hanya karena adanya monster moral, melainkan karena orang-orang biasa di dalam sistem birokrasi menganggap pemerasan, intimidasi, dan penerimaan suap sebagai bagian dari prosedur kerja normal dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kehilangan kepekaan nurani untuk membedakan mana keadilan dan mana kejahatan demi mengamankan keuntungan finansial kelompok. Oleh karena itu, demi memutuskan mata rantai kejahatan keimigrasian ini, Kejaksaan Agung melalui jajarannya di Kejaksaan Tinggi Kejati dan Kejaksaan Negeri Kejari di seluruh pelosok negeri memiliki kewajiban hukum mutlak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan progresif. Jaksa tidak boleh menunggu bola. Mereka harus produktif memburu dan menyeret para oknum imigrasi serta pihak ketiga yang bertindak sebagai kaki tangan ke pengadilan
tindak pidana korupsi. Langkah ini juga menuntut sinergitas total dari seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, kejaksaan, kepolisian, polisi, kehutanan, penyidik, pegawai negeri sipil, PPNS, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus mengambil inisiatif bersama untuk memeriksa keberadaan WNA secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Pemeriksaan ini harus difokuskan pada pemetaan pola pemalsuan dokumen keimigrasian yang melibatkan kolaborasi jahat antara oknum petugas dalam dan biro jasa nakal. Hanya melalui penegakan hukum yang radikal, transparan, dan tanpa kompromi, Indonesia dapat membersihkan intuisi keimigrasiannya dari cengkraman mafia dan mengembalikan marwahnya sebagai benteng kedaulatan bangsa yang beradab. Ujar Wilson Lalengke. Demikianlah pemirsa breaking news dari saya. Akhirul kalam saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.